warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari S1 Keperawatan Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi berdasarkan pengkajian kami pada tanggal 3 Desember 2021 di daerah Cilodong, di mana ini adalah sebagai tugas akhir semester dari keperawatan komunitas. Di sini yang akan saya bahas adalah hipertensinya sedikit dan intervensi apa saja sih yang diberikan kepada orang-orang yang terkena hipertensi pada saat kami melakukan pengkajian di daerah Cilodong itu. Ini adalah di mana terjadinya peningkatan tekanan batas normal sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Nah, biasanya untuk 140 ini ada di atas, sedangkan diastolik itu ada di bawah. Jadi buat yang belum tahu, itu tuh atas itu disebutnya sistolik dan di bawah itu namanya diastolik ya. Hipertensi itu juga dibedakan menjadi penyebabnya itu dua. Yang pertama ada primer dan kedua ada sekunder. Nah, untuk yang primer ini dimana penyebabnya itu belum diketahui. Jadi ada namanya hipertensi yang belum diketahui untuk penyebabnya sendiri, entah bukan karena genetik, bukan karena gaya hidup, tapi emang belum diketahui. Nah, yang kedua itu ada sekunder, di mana penyebabnya itu sendiri sudah diketahui, bisa karena ada penyakit, misalnya tuh gagal ginjal, terus hipertiroid, terus juga bisa karena ada gangguan jantung. Nah, terus juga misalnya juga karena adanya keturunan atau genetik. Biasanya keturunan atau genetik itu menjadi faktor resiko, di mana jika orang tuanya ada hipertensi salah satunya, pasti anaknya juga akan berfaktor resiko terkena dengan hipertensi. Terus kedua itu ada obesitas, terus ada stres, terus ada gaya hidup dan usia serta lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas aja yuk, apa aja sih intervensi yang diberikan kepada orang-orang yang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa. Yang pertama itu lakukan pengecekan tekanan darah rutin 2-3 kali dalam seminggu. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena untuk memonitor bahwa tekanan darah kita ini sebenarnya tingginya karena apa sih? Kayak misalnya di hari pertama kita pengecekan tinggi, di hari berikutnya rendah, terus tinggi, terus normal. Nah, itu kita lihat bener nggak sih mereka ini dikatakan hipertensi atau tidak. Nah, bisa dikatakan hipertensi itu katanya menurut sumber yang saya baca, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 1 minggu berikutnya. Jadi kalau dalam minggu depannya itu sama-sama tinggi, itu baru bisa kita katakan hipertensi. Nah, si orang ini punya hipertensi. Nah, yang kedua itu kita gali pengetahuan klien dan keluarganya mengenai tanda dan gejala dari hipertensi ini. Nah, tanda gejalanya itu biasanya yang sering terjadi itu pertama pusing, terus juga berat di tengkuk, terus juga telinga berdengung, terus juga bisa juga merasa cepat lelah gitu. Badan tuh setiap kita lakukan kegiatan sedikit cepat lelah. Terus bisa ada juga yang mengatakan bahwa hipertensi itu pasti tandanya orangnya suka marah-marah, padahal bukan ya. Dimana itu kalau marah itu bisa menyebabkan tekanan darah kita tinggi, bukan tekanan darah tinggi pasti kita marah-marah gitu ya, harus digarisbawahi. Nah, ketiga, bisa kita edukasikan kepada keluarga dan klien untuk melakukan gaya hidup yang sehat gitu. Misalnya yang pertama, kita bisa dengan mengurangi makanan-makanan yang tinggi natrium atau asin atau yang diawetkan. Nah, karena kalau tinggi natrium ini dapat memacu tekanan darah itu menjadi tinggi. Contohnya itu bisa ikan asin, terus dendeng, terus sosis tuh yang diawetin atau buah, terus ikan yang di dalam kaleng. Nah, itu tuh harus dikurangin gitu. Terus juga kayak makanan yang frozen food gitu, yang ada diawet-awetin. Nah, sebaiknya penggunaan garam itu lebih baik dalam sehari itu hanya 1 sendok teh untuk penderita hipertensi gitu. Jadi tidak memacu tekanan darahnya itu tinggi.
Selain makanan juga kita bisa melakukan tuh minuman tadi tuh, kayak minuman yang bersoda kita kurangin, terus juga jangan minum minuman yang beralkohol gitu, karena kalau kita minum alkohol itu kan alkohol itu dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol dalam tubuh atau dalam darah kita. Nah, sehingga itu dapat memacu aktivitas renin, angiotensin, aldosteron, sehingga tekanan darah kita itu meningkat. Selanjutnya juga kita bisa buat orang-orang hipertensi masih kayak suka merokok, itu bisa kita menghindari dan tidak merokok. Kenapa? Karena di dalam rokok itu atau dalam rokok itu kan ada namanya zat kimia nikotin. Nah, nikotin inilah yang dapat merangsang saraf simpatis sehingga memacu kerja jantung itu menjadi lebih cepat. Nah, sehingga tekanan darah itu dapat meningkat. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan aktivitas atau olahraga. Nah, olahraga ini nggak usah lama-lama, cukup kita lakukan selama 30 menit. Nah, itu juga nggak perlu berat-berat, kita bisa berjalan santai untuk keliling komplek atau perumahan gitu. Nah, terus atau juga kita bisa push up, back up gitu. Nah, intervensi yang keempat yaitu dimana anjurkan klien untuk mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, peran keluarga di sini juga penting karena dimana biasanya kan orang-orang yang udah dari pengkajian kami kemarin itu mereka bilangnya sukanya obatnya diminum kalau lagi tinggi aja, terus kalau lagi inget aja gitu katanya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau bisa obatnya itu diminum setiap hari dalam 1 hari sekali. Jadi keluarga di sini juga harus mengawasi si klien atau orang-orang yang hipertensi ini biar dia minum obatnya teratur. Nah, obat-obatnya itu biasa dipakai itu ada amlodipin 5 mg atau 10 ada. Intervensi yang bisa kita berikan juga itu dimana kita bisa mengajarkan dan memberitahu kepada klien dan keluarga bahwa sebenarnya ada loh terapi herbal atau tanaman herbal yang dapat membantu untuk mengurangi tekanan darah biar nggak tinggi. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu bisa kita pakai rebusan daun salam, terus juga rebusan jus belimbing, bisa juga pakai jus yang sering dipakai itu mentimun dan banyak lagi. Nah, kenapa sih mentimun itu bisa menurunkan tekanan darah? Karena di dalam mentimun itu terdapat kalsium dan magnesium yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kalium ini dapat membantu mengonduksikan atau merelaksasikan sehingga mengantarkan kepada saraf jantung sehingga tekanan darahnya itu bisa kembali jadi normal lagi. Ada intervensi selanjutnya itu bisa kita berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Jadi untuk setelah kita menjelaskan tentang hal dari apa yang sudah kita jelaskan gitu, jadi supaya tidak terjadi miskom gitu, komunikasi yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan kepada klien, entah dari tentang pengertiannya tadi, penyebabnya, terus tanda gejalanya, terus makan dan minuman yang harus dikurangi gitu atau dihindari, terus aktivitas yang harus kita lakukan dalam sehari itu minimal olahraga berapa menit gitu ya. Kita harus menanyakan kembali keluarga ingin bertanya atau tidak. Nah, setelah selesai itu kita bisa memberikan reinformation atau dimana kita memberikan feedback yang baik seperti bilang, wah bapak hebat ya sudah bisa ini, wah bapak tahu ya ini, wah ibu juga sudah mengonsumsi ini ya, dilanjutkan ya, wah ibu sudah mengurangi ini, bagus gitu. Jadi jangan sampai kita bilang oh iya gitu, jangan, atau wah iya bagus ya gitu. Kita harus punya ekspresi atau feedback yang lebih baik sehingga klien dan keluarga ini mampu meningkatkan kesehatannya gitu. Jadi